adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan. Makanya adzan nggak ada, mengadzankan bayi nggak ada, mengadzankan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat? Nggak ada. Adzan itu dikumandangkan sebagai syiar agama Islam yang besar. Ustadz Aneh ini menyatakan bahwa azan hanya diperuntukkan pada waktu sholat saja, sedangkan dalam hal lain tidak didapati hukum mengumandangkan azan di sana. Mari kita simak fatwa dari Imam Ustadz Aneh sendiri, yaitu Ibn Baz. Apakah pendapatnya bertentangan dengan gurunya atau tidak? Dalam kitab Fatwa Nur ala Darb, karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 6, yang diterbitkan oleh Ar-Riasatul Ammah li Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 2008, halaman 350 sampai 351. Pertanyaan, apakah disunahkan azan di selain sholat seperti mengazani bayi atau ketika terjadi kebakaran, saat perang sedang berkecamuk, kepada orang sakit epilepsi, di saat marah dan selainnya? Berikan kami fatwa. Ibn Baz menjawab, asal muasal azan hanya untuk sholat, yaitu memberitahu sholat 5 waktu. Inilah asal muasalnya, dan sholat Jumat juga termasuk di dalamnya. Disyariatkan pula azan di telinga bayi ketika memberinya nama pada hari ke-7 atau sebelumnya atau setelahnya, yaitu di telinga kanan, dan iqamat di telinga kiri. Namun jikalau tidak dilakukan hal ini ketika memberikannya nama, maka tidak mengapa. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengazaninya di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Dari sini jelas bahwa Ustadz Aneh ini tidak mengetahui keyakinan para ulamanya sendiri. Karena itu, jangan teriak-teriak sebelum merujuk dan membaca kitab dari imam yang dia kagumi. Sekarang mari kita lihat penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah yang asli tentang azan selain untuk panggilan sholat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, karya Ibn Hajar Al-Haytami, jilid 1, yang diterbitkan oleh Matba'ah Mustafa Muhammad, halaman 461. Ibn Hajar berkata, disunahkan azan selain sholat, yaitu saat azan untuk bayi yang baru lahir, orang yang sedang bersedih hati, orang yang menderita penyakit epilepsi, orang yang sedang marah, orang atau binatang yang memiliki perangai buruk, saat perang sedang berkecamuk, saat kebakaran. Ternyata Ibn Hajar Al-Haytami yang merupakan ulama Ahlus Sunnah yang asli menganjurkan untuk mengazani bayi yang baru lahir. Sementara Ustadz Aneh dan gerombolan Wahabi lokal tidak hanya menyelisihi imam Wahabinya sendiri, tapi juga ulama Ahlus Sunnah yang asli. Sekarang mari kita lihat kitab berikut. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Wizaratul Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah Kuwait, cetakan kedua tahun 1983, halaman 372 sampai 373. Pada dasarnya azan disyariatkan sebagai pemberitahuan untuk sholat. Hanya saja azan juga disunahkan selain untuk sholat dalam rangka mencari keberkahan, menjinakkan, dan menghilangkan kegelisahan yang luar biasa. Pihak yang memperluas masalah ini adalah para ahli fikih Syafi'iyah. Mereka mengatakan disunahkan azan di telinga bayi saat lahirnya, sampai kalimat saat memasukkan mayit ke kubur dikiaskan dengan saat manusia terlahir ke dunia. Dari penjelasan dalam kitab tersebut, jelas sudah bahwa ada beberapa hal yang disunahkan untuk melakukan azan selain waktu sholat. Di antaranya mengazankan bayi yang baru lahir, bahkan mengazankan mayit ketika hendak dikubur. Lebih khususnya Ustadz Aneh menyebutkan masalah azan di telinga bayi. Mari kita lihat penjelasannya dari kitab-kitab berikut. Dalam kitab Asna Al-Matalib, karya Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, halaman 549 sampai 550. Zakaria Al-Ansari berkata, dan hendaknya membaca azan di telinga kanannya bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya. Karena Nabi membacakan azan di telinga Al-Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia berkata, hadis ini hasan dan sahih. Dan dari riwayat Ibn Sunni, yaitu barang siapa yang melahirkan seorang bayi
kemudian membacakan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya, maka bayi itu tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan, yaitu bangsa jin yang mengikuti, dan hendaknya membacakan kalimat tauhid ke telinganya pada waktu ia pertama kali mendengar suara ketika hadir di dunia ini, sebagaimana membaca talqin ketika dia meninggal dunia, dan juga untuk mengusir setan darinya, karena hal itu membuat setan lari ketika mendengar azan. Seperti yang sudah kami katakan, Ustadz aneh ini tidak mengerti keyakinan yang dianut oleh kelompoknya sendiri, yaitu Wahabi dalam masalah ini, apalagi keyakinan kelompok di luarnya, yaitu Ahlu Sunnah yang asli. Bukti lain adalah pernyataan ulama Wahabi berikut. Dalam kitab Fatawa Nur ala Darb, karya Al-Utsaimin, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, cetakan pertama tahun 1434 Hijriah, halaman 549. Pertanyaan, apakah azan di telinga bayi dan iqamah di telinganya yang lain sunnah atau bukan? Dan apakah hadis tentang hal ini sahih? Al-Utsaimin menjawab, adapun hadis tentang iqamah dibacakan di telinga kiri bayi, hukumnya dhaif. Adapun pembacaan azan di telinga kanannya, maka tidak mengapa. Walaupun di sana terdapat perselisihan juga. Akan tetapi hal ini dilakukan langsung setelah kelahirannya. Para ulama berkata, hikmah perbuatan ini agar hal pertama yang didengar oleh bayi adalah azan, yang mana dia merupakan panggilan untuk sholat dan kemenangan, serta di dalamnya memuliakan Allah dan mengesakannya, juga kesaksian untuk nabinya dengan risalah. Inilah dalil diperbolehkannya mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Perbedaan dalam masalah fikih sebenarnya merupakan hal biasa dalam mazhab. Namun yang menjadi masalah adalah Ustadz aneh ini berfatwa seakan-akan tidak ada dalil atau pendapat ulama yang memang memiliki kedudukan sebagai mujtahid, yaitu orang yang berijtihad, yang membolehkan ataupun mensunahkan azan selain untuk panggilan sholat. Bahkan Ustadz aneh pun menyelisihi pendapat ulama-ulama besar mazhabnya sendiri dengan dalil dari akalnya sendiri, yaitu ketika Ustadz aneh mengatakan emangnya orang mati mau sholat, padahal para Ustadz Wahabi lokal selalu berkoar-koar bahwa persoalan agama tidak boleh menggunakan akal. Oleh karena itu kita jadi bertanya-tanya, mazhab apa yang dianut Wahabi lokal ini? Dibilang Wahabi, tapi banyak bertentangan dengan ulamanya sendiri. Dibilang Ahlus Sunnah, pasti bukan. Para Ustadz Wahabi lokal memang sering berfatwa menurut hawa nafsunya masing-masing, sehingga sering kita melihat banyak dari pernyataan mereka bertentangan dengan imam-imam mereka sendiri, yaitu ulama Wahabi internasional. Apalagi sesama Ustadz Wahabi lokal, masing-masing berijtihad sendiri-sendiri. Mari kita saksikan video berikut ini. Ada Ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan disebut sebagai ahli bid'ah. Apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Paham? Paham atau tidak? Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3, itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tetap dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang belajar. Seorang suami apabila dia mau nikah lagi, apakah harus izin dengan istrinya? Ya nggak ada keterangan izin dengan istri. Kalau berpoligami pasti tahu istri. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah, istri mereka pada tahu. Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian,
mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dibenarkan oleh para ulama? Enggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah, ajarkan karena Allah. Dibenarkan oleh para ulama. Ajarkan manusia dengan gratis, nggak pakai uang. Dakwah ini nggak pakai uang. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, jangan ikut kunutnya dia. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Hormatin orang itu. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada. Artinya harus kunut. Dan salah satu dokter akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Saya tegaskan setegas-tegasnya. Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli. Kebanyakan selfie ketimbang zikir. Kalau selfie penyakit sih ya susah ya. Hatta di Ka'bah sambil subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu saran kami kepada para pemirsa agar tidak langsung percaya ketika mendengar Ustadz Wahabi lokal berceramah karena tidak diketahui pernyataannya itu merujuk ke mazhab apa.